Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Rabu 4 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Ia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah jika engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?" Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, tidak perlu gengsi dalam bekerja. Bagaimana sikap kita terhadap seorang pemulung yang bekerja mengumpulkan barang bekas sebagai mata pencariannya? Mungkin ada yang memandang hina, namun tidak sedikit yang kasihan kepadanya. Sebenarnya para pemulung bukanlah orang yang meminta untuk dikasihani, karena belum tentu mereka merasa terbebani dan malu mengerjakannya. Pekerjaan itu terhormat dan tidak merugikan siapapun. Mereka bertahan hidup dengan cara yang benar. Sebagai seorang janda dan pendatang, Rut memenuhi kategori sebagai orang miskin, sehingga ia layak mendapat jaminan kesejahteraan dari komunitas Israel. Karena itu Rut meminta izin Naomi untuk memungut sisa jelai yang tercecer dari hasil panen para penuai. Pekerjaan yang dilakukan Rut ini merupakan salah satu cara terhormat dari orang miskin untuk menyambung hidupnya. Mereka boleh ikut menikmati hasil panen atau ladang dengan meminta izin pemilik ladang untuk memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal atau tercecer. Para pemilik ladang harus mengizinkannya dan tidak boleh serakah. Seperti Boas, ia mengenali para pekerjanya. Karena itu ia mengingatkan agar Rut hanya bekerja di ladangnya saja demi keamanannya dari gangguan para pekerja laki-laki. Keadaan sering memaksa seseorang untuk mengerjakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya. Sebetulnya tidak ada pekerjaan yang buruk, tetapi motivasi yang tidak benar
sikap sembrono, dan tujuan jahat dalam diri si pekerjalah yang membuatnya menjadi buruk. Tetapi motivasi melayanilah yang membuat seseorang terbang pilih dalam melayani demi menjaga harga diri. Ingatlah, sebagai hamba atau pelayan Tuhan, kita bekerja untuk melayaninya. Karena itu, yang terbesar dari pekerjaan Allah adalah mereka yang taat dan setia menjadi pelayannya. Doa pagi ini, Roh Kudus, berikan kami hati tulus bekerja dan melayani demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.